menurut saya revisi undang-undang penyiaran itu harus berpihak kepada masyarakat. Gimana berpihak kepada masyarakat? Karena undang-undang penyiaran itu kan mengatur tentang penyiaran, dan penyiaran itu sebetulnya terkandung hak publik, baik itu masyarakat sebagai pemirsa atau pendengar, baik juga masyarakat sebagai pengelola lembaga penyiaran, swasta, komunitas, dan sebagainya lah. Nah, intinya ini harus balance. Ada beberapa lah ya, ada beberapa kalau dari sudut pandang JRKL, yang namanya undang-undang penyiaran pertama harus adil dalam mengatur pengelolaan frekuensi, pita frekuensi, baik digital maupun analog. Nah, ini harus ada alokasi yang adil, baik untuk lembaga penyiaran swasta, berlangganan, dan sebagainya, itu harus adil. Karena selama ini ada semacam diskriminasi untuk beberapa lembaga penyiaran. Nah, kemudian persoalan konten penyiaran atau isi penyiaran. Isi penyiaran ini juga harus masuk dalam aturan undang-undang penyiaran. Dia tidak bisa diatur melalui peraturan KPI, tapi harus diatur melalui undang-undang. Nah, misalkan bagaimana pengelolaan lembaga penyiaran atau pengelolaan siaran itu didasarkan pada kelokalan, bukan bersifat sentralistik. Yang selama ini kan penyiaran itu sentralistik, semuanya Jakarta. Bisa kita lihat contoh kecil di TV itu selalu yang ditayangkan itulah waktu azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sementara yang lain juga punya azan maghrib, kenapa tidak dihormati juga? Nah, kemudian yang lain adalah pengaturan tentang kepemilikan lembaga penyiaran. Ini penting karena lembaga penyiaran ini adalah satu industri yang padat modal. Kemudian industri yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Nah, ini harus dikelola dan harus ada pengaturan, harus ada pembatasan. Tidak semua orang pemilik modal itu bisa menguasai lembaga penyiaran. Nah, itu yang harus ditekankan, bahwa ada pembatasan kepemilikan. Tidak seperti sekarang hanya dikuasai oleh beberapa kelompok modal atau beberapa orang. Itu yang penting, paling penting. Kemudian ada perlakuan khusus lah buat lembaga-lembaga penyiaran yang memang melakukan fungsi-fungsi publik, fungsi-fungsi penyiaran untuk pendidikan, penyiaran untuk pelayanan kepada kebutuhan informasi masyarakat. Kemudian ada juga lembaga-lembaga penyiaran yang memang hanya untuk melayani skup yang masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga penyiaran lain. Ini harus ada perlakuan khusus dalam undang-undang, tidak bisa disamaratakan antara lembaga penyiaran swasta, penyiaran publik, dan penyiaran komunitas. Ini tidak bisa disamaratakan. Artinya revisi undang-undang ini harus lebih komprehensif. Nilai utamanya adalah keadilan, nilai utamanya adalah hak masyarakat sebagai pemirsa dan pemilik frekuensi yang diwakili dalam hal ini oleh negara. Saya pikir begitu, Mas.